Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang cerdas dan hebat, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, keimanan, dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan daring ini dengan baik dan lancar. Anak-anakku yang saya cintai, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks puisi rakyat. Berikutnya saya lanjutkan, yaitu menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum pembelajaran ini kita lanjutkan, terlebih dahulu kita berdoa supaya nanti ilmu yang kita terima bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis. KD 4.10. Mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Tujuan pembelajarannya yaitu menyusun puisi rakyat dan menyajikannya secara lisan dan tulis. Menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis itu ada dua. Nanti penyajiannya yang pertama yaitu menulis puisi rakyat berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Penyajian yang kedua, memvariasikan pola penyajian puisi rakyat. Berikutnya yaitu langkah-langkah menyusun puisi rakyat berdasarkan struktur dan kebahasaan. Yang pertama, langkah membuat pantun. Yang kedua, langkah membuat syair. Dan yang ketiga, langkah membuat gurindam. Kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu langkah membuat pantun. Langkah yang pertama yaitu menentukan ide yang akan disampaikan. Gagasan apa yang akan disampaikan. Terus dua, menata ide menjadi dua larik dengan bunyi akhir yang berbeda. Jadi nanti kan ada 4 larik atau 4 baris ya. Jadi bunyinya itu berbeda, antara 1 dengan 2 beda. Nanti yang sama itu 1 dengan 3, 2 sama 4. Itu yang sama, maksudnya bunyi akhir. Berikutnya yang ketiga, memilih kosakata di akhir larik dengan bunyi seperti 2 larik yang sudah dibuat. Maksudnya kalau nanti baris pertama akhirnya I, baris kedua A, berarti nanti 3 dan 4 I dan A ya. Jadi 1 sama 3 sama, 2 sama 4 sama ya. Akhirannya di barisnya. Berikutnya yang keempat,
membuat larik sampiran dari benda atau kondisi yang tidak berkaitan langsung dengan isi. Jadi nanti untuk pantun ada sampiran dan ada isi, 2 baris sampiran, 2 baris isi ya. Berikutnya yang kelima, menata kembali kalimat atau larik dengan rima dari kosakata yang berirama sama. Ya tadi rimanya mulai rima 1 sama 3 sama, 2 sama 4 sama ya, ditata nanti. Soalnya kan nanti berima atau bersajak AB ya. Dan yang terakhir 6, menata pantun secara logis. Berikutnya langkah membuat syair. Nomor 1 hampir sama ya, idenya apa, gagasan. Terus nomor 2, menata ide menjadi 2 larik dengan bunyi akhir yang sama. Ini nanti 2 larik bunyinya sama semua, tapi kalau tadi pantun kan 1 sama 2 tidak sama. Tapi ini nanti 1, 2 itu sama. Berikutnya 3, memilih kosakata yang di akhir berbunyi atau berirama sama. Sajaknya nanti A semua. Jadi barisnya nanti kalau ada 4 atau 4 larik ya, bunyi akhir di belakang kalau II semua, AA semua, KK semua ya harus sama nanti. Yang keempat, membuat 4 larik berupa isi yang saling berkaitan. Tadi kalau pantun ada sampiran dan isi. Sedangkan untuk syair ini nanti berupa isi semua tanpa ada sampiran. Yang kelima, menata kembali kalimat atau larik dengan rima dari kosakata yang sama ya. Jadi dikatakan sama tadi, yaitu tadi AA semua ya. Dan yang terakhir, menata syair secara logis. Langkah yang ketiga terakhir yaitu langkah membuat gurindam. Nomor 1 sama tadi, menentukan ide yang akan disampaikan. Nomor 2, menata ide menjadi 2 larik atau 2 baris. 2 larik membentuk kalimat majemuk yang mempunyai hubungan sebab akibat. Jadi nanti ada 2 larik atau 2 baris, itu bisa digabungkan nanti ditambahkan kata penghubung atau konjungsi akan membentuk suatu kalimat majemuk hubungan sebab akibat. 3, memilih kosakata yang di akhir berbunyi atau berima sama. Nanti untuk gurindam cuma ada 2 larik ya. Kalau sajaknya AA ya AA semua, BB semua, CC semua ya. Jadi 2 baris tapi suku di awal itu, di akhir itu bunyinya sama. Berikutnya yang keempat, membuat 2 larik berupa isi yang saling berkaitan. Hanya isi aja, tidak ada sampiran ya. Kelima, menata kembali kalimat atau larik dengan rima dari kosakata yang berirama sama. Tadi dikatakan sama itu tadi AA semua, BB semua, dan seterusnya. Dan yang terakhir, menata gurindam secara logis. Berikutnya memvariasikan pola penyajian puisi rakyat. Ini nanti ada 2 ya, yang pertama berbalas pantun, yang kedua yaitu musikalisasi puisi rakyat. Coba untuk berbalas pantun. Pantun merupakan puisi yang menunjukkan adanya hubungan sampiran dan isi. Tapi ini nanti berbalas pantun ya.
biasanya diucapkan 2 orang. Tentunya 2 orang itu satu mengucapkan, terus yang satunya juga mengucapkan, tapi saling berhubungan atau berkaitan. Seumpamanya ini ada pantunnya itu pertanyaan, jadi nanti yang kedua itu pantunnya berisi jawaban. Ya, seperti itu, berbalas pantun gantian ya yang mengucapkan. Berikutnya yang B, musikalisasi puisi rakyat. Musikalisasi puisi rakyat adalah pembacaan puisi dengan diiringi alunan alat musik. Jadi ketika menyampaikan puisi, di situ ada alat musiknya ya. Jadi bersamaan dengan membaca dan ada musiknya. Demikian penjelasan materi penyajian puisi rakyat. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.